Shalom, salam sejahtera semuanya. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Sebuah channel yang memberikan edukasi, memberikan pewartaan-pewartaan, pemberitaan, pekabaran-pekabaran yang berkaitan dengan Injil Kerajaan Allah. Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus, juga Allahnya para rasul dan Allahnya para nabi. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini kita akan berbicara santai tetapi sangat penting ya, yaitu tentang istilah anak Allah. Apakah istilah anak Allah yang ada di dalam Alkitab itu? Atau apakah maksudnya dari anak Allah yang banyak tertulis di dalam Alkitab? Teman-teman, sahabat-sahabatku, sebelumnya saya ingin berikan sebuah analogi dan ilustrasi ya. Bahwa tentunya ketika kita mau berbicara tentang istilah anak Allah yang ada di Alkitab, tentunya kita harus menjadikan Alkitab sebagai sumber informasi utamanya. Ya. Jadi karena istilah anak Allah itu munculnya di dalam Alkitab, maka kita juga harus menggali informasi dari Alkitab itu sendiri. Sola scriptura atau dengan Alkitab, atau scriptura interpres scriptura. Ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab yang lain. Ya. Sebagai sebuah contoh, sahabat-sahabatku, saya lama tinggal di Pulau Bali. Di Pulau Bali ada terkenal istilah anak pantai. Tentunya bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan culture Bali ya, atau kultur Bali, maka akan dengan gampang sekali memahami atau memaknai istilah anak pantai yang banyak terdapat di Bali. Saya dulu selama beberapa tahun pernah menjadi bagian dari anak-anak pantai. Ya. Setiap hari kami berkumpul di pantai, nongkrong di pantai, ya suka bermain surfing. Ada juga yang bermain voli pantai, olahraga di pantai. Baik yang masih kecil-kecil ya, berusia muda, umur 5 tahun, ada yang usia remaja, bahkan sampai yang sudah tua, umur di atas 50 tahun juga banyak. Tetapi kami semua disebut sebagai anak pantai. Ya, tentunya makna anak pantai yang ada di Bali harus dipahami dengan culture Bali, Balinese culture atau kultur, budaya dan pemahaman Bali. Tidak bisa kita sembarang berpikir bahwa anak pantai itu adalah hasil sebuah perkawinan dari pantai Sanur dengan pantai Nusa Dua. Kemudian lahirlah anak-anak pantai yang banyak ada di Kuta itu. Tidak bisa begitu ya. Ataupun ketika kita berpikir tentang istilah anak, kemudian kita langsung berasumsi bahwa anak berarti ada hasil dari sebuah pernikahan. Tidak begitu. Karena istilah anak itu juga bisa mengacu kepada anak pantai, anak kunci, anak tangga ya. Semua itu bukan hasil dari sebuah pernikahan. Bukan hasil sebuah hubungan seksual kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang disebut sebagai anak, bukan. Nah, begitupun sahabat-sahabatku, ketika kita berbicara tentang anak Allah yang ada di Alkitab atau sons of God, tentunya karena istilah ini munculnya dalam Alkitab atau kitab suci yang berkembang dan ditulis dalam budaya dan tradisi Yahudi, Yudaisme, maka kita juga harus memahaminya dengan pemahaman Yahudi. Jadi nggak bisa kita mau bicara anak pantai kita tanyanya kepada Bill Gates, ahli komputer, atau kita tanyanya kepada Donald Trump, atau kita tanya kepada orang-orang di Hong Kong, nggak bisa. Atau kita tanya kepada ahli teknik mesin, ahli-ahli yang bekerja di Toyota, ahli-ahli mesin yang ada di Honda, yang ada di Suzuki, nggak bisa, nggak nyambung jadinya ya. Pasti pemahamannya akan kacau balau. Ketika kita tanya misalkan kepada penerus-penerusnya Soichiro Honda,
Apa arti anak Allah? Nggak bisa begitu ya. Jadi karena istilah ini datangnya bukan dari Hong Kong, juga bukan dari Jawa, maka kita tidak bisa tanya kepada orang Jawa ataupun orang Hong Kong. Tapi karena istilah anak Allah yang ada di Bible adalah berasal dari tradisi dan culture Judaism, ya, budaya dan tradisi Yahudi, maka kita juga harus memahaminya dalam sense of language, ya, rasa bahasa dan pemahaman Judaisme atau Yahudi. Dan itu ada jelas sebenarnya tertulis di Alkitab. Ya. Jadi ketika kita berbicara atau mau mempelajari dan mengetahui dengan tepat apa makna anak Allah, itu gampang sekali sahabat-sahabatku. Kita tinggal lihat sendiri di Alkitab. Kita tidak perlu bingung-bingung bertanya kepada orang-orang yang harus kita cari-cari, tidak perlu. Tapi kita bisa langsung bertanya kepada Alkitab itu sendiri. Nah, langsung saja ya. Saya berikan contoh. Jadi dalam budaya Yudaisme, yang bisa disebut sebagai anak Allah itu ada banyak. Mungkin sebagian orang populernya kita tahu bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah. Tapi sebenarnya bukan hanya Yesus. Semua orang Kristen juga disebut sebagai anak-anak Allah. Begitupun dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Di dalam Alkitab begitu jelas sesuatu yang dibentuk oleh Allah, sesuatu yang diciptakan atau dibuat oleh Allah, juga dikatakan bisa disebut sebagai anaknya Allah. Satu contoh, di dalam kitab Mazmur ya, pasal 90. Mazmur 90, saya bacakan ya sahabat-sahabatku. Ayat kedua. Mulai ayat pertama ya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi dikatakan bahwa Allah itu melahirkan gunung-gunung. Bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah. Jadi bumi dan dunia itu anaknya Allah. Siapa yang bilang? Mazmur 90 ayat 2. Allah itu melahirkan gunung. Gunung, bumi, dunia itu bisa juga disebut sebagai anak-anaknya Allah. Dalam makna dibuat atau dibikin, diciptakan oleh Allah. Nah, jadi kita bisa mulai mendapati sense of language-nya ya. Jadi rasa bahasa yang agak berbeda ya dengan budaya beberapa bangsa yang lain. Nah, jadi ketika dalam budaya Yahudi mengatakan Allah memperanakkan gunung-gunung atau Allah melahirkan bumi dan gunung-gunung, ya itu artinya adalah Allah menciptakan, membentuk atau membuat. Jadi ketika gunung dan bumi disebut sebagai hasil lahir dari Allah atau anak dari Allah, tentu kita memahami bukan Allah melakukan sebuah hubungan seksual, kemudian lahirlah gunung, lahirlah bumi. Sama sekali bukan. Jadi tidak ada hubungannya ini dengan urusan seksualitas. Istilah anak Allah yang ada di Alkitab itu sama sekali tidak ada urusannya dengan hubungan seksual. Seperti anaknya manusia, atau anaknya kucing, anaknya kuda. Tidak ada seperti itu. Jadi sangat berbeda. Kemudian sahabat-sahabatku, istilah anak-anak Allah ini juga ditujukan kepada makhluk-makhluk surgawi. Kita bisa lihat di dalam kitab Ayub misalkan ya. Ada banyak sih. Tapi saya berikan beberapa contoh saja ya. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Ayub pasal 1 ayat ke-6 dikatakan,
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Yahwa. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Sekali lagi ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Yahwa. Yahwa itu Allah. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, jadi iblis sebelum dia menjadi iblis ya. Iblis itu artinya adalah sang musuh atau si pelawan yang melawan Allah atau musuh. Sebelum dia menjadi musuhnya Allah, si iblis ini yang juga kadang dikenal sebagai Lucifer ya, dia adalah bagian dari anak Allah juga. Jadi para makhluk-makhluk surgawi itu disebut sebagai anak-anak Allah, termasuk iblis sebelum jadi iblis ya. Nah, maka di sini dikatakan datanglah anak-anak Allah menghadap Yahwa, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi iblis itu disamakan, disejajarkan dengan anak-anak Allah yang lain. Karena kan memang awalnya sama, sebelum dia menjadi pemusuh atau pelawan atau iblis ya. Dia adalah sama statusnya juga anak-anak Allah. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 82 ayat 6. Ini sangat jelas sahabat-sahabatku. Di dalam Mazmur 82 ayat 6 tertulis demikian. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya, jadi kalau di ayat satunya dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Jadi Allah Bapa di sorga, Yahwa, berdiri dalam sidang ilahi, dalam sidang surgawi ya, di antara para Allah. Jadi makhluk-makhluk surgawi juga disebut sebagai para Allah atau para Elohim, para Theos. Dan di ayat 6-nya dikatakan, aku sendiri telah berfirman. Jadi Yahwa, Allah Bapa berfirman, kamu adalah Elohim, jadi kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi anak-anaknya Yahwa itu ada banyak. Bukan cuma bumi, gunung-gunung, alam raya adalah anak-anaknya Allah. Tapi makhluk-makhluk yang hidup, makhluk-makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian, sekarang kita menuju kepada ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Baru. Apa sih maksudnya anak Allah? Ya, pernah ada beberapa orang yang tidak memahami kemudian bertanya, masa sih Allah beranak? Terus bidannya siapa? Nah, jika muncul sebuah pertanyaan seperti ini, itu adalah pertanyaan yang timbul dari mindset atau pemahaman yang sama sekali tidak paham budaya dan tradisi Yahudi. Ya. Jadi orang-orang yang bertanya seperti itu, loh kok Allah punya anak, terus bidannya siapa? Sama seperti orang bertanya, loh kok di pantai Kuta banyak anak pantai, terus bapak ibunya dan bidannya siapa? Pantai Sanur, apa pantai Nusa Dua, atau pantai Blue Point, atau pantai mana? Nah, itu pertanyaan itu timbul bagi orang-orang yang tidak memahami culture Bali. Nah, begitupun ketika orang bertanya, kok Allah beranak, terus bidannya siapa? Ini adalah orang yang tidak memahami budaya, rasa, bahasa Yahudi. Sense of language Judaism, nggak dipahami. Tapi kalau orang memahami sense of language, rasa, bahasa, dan budaya Yahudi, maka tidak akan pernah bertanya seperti itu. Karena mereka akan tahu bahwa menurut Mazmur 90 ayat 2, gunung-gunung bumi itu juga diperanakkan oleh Allah. Juga adalah anaknya Allah. Malaikat-malaikat di surga, makhluk-makhluk surgawi juga disebut sebagai anak-anak yang maha tinggi.
Bahkan setan atau iblis pun sebelum dia menjadi Satan, sebelum menjadi iblis, dia juga adalah bagian dari anak Allah. Ya. Sekarang kita ke ayat di Perjanjian Baru. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Jadi jelas ya sahabat-sahabatku. Menurut Alkitab, Matius 5 ayat 9. Anak Allah berarti orang-orang yang suka membawa damai. Damai maksudnya adalah perdamaian antara manusia dengan Allah. Orang-orang yang mendamaikan antara hubungan manusia dengan Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan mendamaikan antara hubungan manusia pemberontak dengan manusia pemberontak ya. Bukan ya. Tapi yang mendamaikan antara hubungan manusia dengan Allah, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Yesus datang untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Maka Yesus juga disebut anak Allah. Kemudian di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya. Jadi kalau kita baik kepada orang-orang, sahabat-sahabatku, tidak peduli apakah orang itu jahat atau orang itu baik, kita tetap baik kepada mereka. Maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sama seperti Allah yang berbuat baik, memberikan sinar matahari, memberikan hujan, memberikan udara setiap hari, tidak pandang bulu. Mau orang itu baik atau orang itu jahat, tetap sama-sama diberikan sinar matahari yang sama. Sama-sama tetap diberi oksigen yang sama. Apakah dia seorang pendeta, dia seorang kiai, seorang ulama, seorang pastor, seorang yang dia pandang sebagai suci, ataupun dia seorang pembunuh, pelacur, pemerkosa, tetap diberikan udara yang sama, diberikan oksigen, diberikan sinar matahari, diberikan makan dan minum. Ya. Nah, maka orang-orang yang memperlakukan sesama manusia seperti itu, tidak pandang bulu, ya, akan disebut sebagai anak-anak Allah. Lukas 6 ayat 35. Selanjutnya juga tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di sini istilah anak Allah berarti adalah orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu. Semua orang yang mau menerimanya. Konteks sebelumnya berbicara tentang Yesus. Jadi siapa saja yang mau menerima Yesus, maka akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saudara dan saya, kita mau menerima Yesus sebagai Kristus, ya, sebagai Mesias, sebagai Al-Masih, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang mendapat kasih yang luar biasa dari Allah Bapa, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26 juga mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi di sini di ayat ini sahabat-sahabatku, semua orang yang percaya, yang beriman kepada ajarannya Yesus akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tentunya beriman dalam arti melakukan perintah, ya. Taat dan melakukan perintah-perintah Yesus. Maka orang-orang ini akan disebut sebagai anak-anak Allah.
Maka di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus menjadi saudara tertua dan murid-muridnya atau kita semua yang taat kepada Yesus menjadi adik-adiknya Yesus. Itu sebabnya juga di dalam Ibrani 2 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya berasal dari satu. Yesus tidak malu menyebut mereka semua sebagai saudara. Jadi jika kita betul-betul taat kepada Yesus Kristus, kita akan menjadi saudara-saudaranya Yesus. Jadi adik-adiknya Yesus. Yesus anak Allah, kita juga anak-anak Allah. Itu sebabnya di dalam surat 1 Yohanes. Ini bagus sekali sahabat-sahabatku, saya bacakan ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Mulai ayat 1 saya bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang kedua ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, jadi Rasul penulis Yohanes ini, surat 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes berkata kepada murid-murid Yesus di zaman itu, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita. Tapi nanti ketika Yesus datang dan menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan diberikan tubuh yang baru, ya. Kita akan diberikan nama yang baru. Selanjutnya sahabat-sahabatku, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di dalam Injil Yesus mengatakan ketika orang itu mengikuti iblis, maka Yesus katakan iblislah bapakmu. Kalau kita setiap hari dipimpin oleh rohnya iblis, roh setan, maka kita adalah anak setan. Tapi ketika kita dipimpin oleh roh spiritnya Allah, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Yesus Kristus setelah ketika dibaptis, Yesus menerima Roh Kudus dan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan, maksud tujuan penulis Injil Yohanes dalam Yohanes 20 ayat 31 dikatakan, maksudnya Injil ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Segala sesuatu yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah dan Mesias. Ya. Yohanes 20 ayat 31. Kemudian apalagi istilah anak Allah? Roma 8 ayat 15 sampai 17. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi ketika kita mendapat karunia Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menjadi anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, jadi anak-anak Allah ini adalah sebutan juga bagi orang-orang yang berhak menerima janji-janji waris Allah. Berhak menerima surga. Setelah mati tidak akan binasa. Akan mengalami hidup kekal. Ya, orang-orang ini akan disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 sampai 17.
Sekarang Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ini bagus sekali ayatnya sahabat-sahabatku. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Anak-anak Allah, yaitu, perhatikan baik-baik ya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Jadi sangat jelas ya. Alkitab mengatakan, mendefinisikan dengan begitu jelas. Anak Allah maksudnya adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging atau secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Bukan. Jadi bukan karena hubungan laki-laki dengan perempuan secara seksual kemudian melahirkan satu anak. Sama sekali bukan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 menegaskan hal ini. Orang-orang yang diperanakkan dari Allah, tapi bukan dari darah atau daging atau hubungan jasmani oleh keinginan laki-laki. Sama sekali bukan. Jadi kita bisa lihat ya, anak Allah adalah orang-orang yang berhak menerima janji waris Allah. Orang-orang yang suka membawa damai antara manusia dengan Allah. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang suka, apalagi yang suka mengasihi orang lain, maka juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi sangat jelas ya sahabat-sahabatku, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ketika Alkitab berbicara tentang anak Allah, sangat gampang sekali kita memahaminya, karena semua ada tertulis di Alkitab sendiri. Anak-anak Allah artinya apa? Alkitab sendiri yang menjelaskannya. Kita tidak perlu tanya kepada Bill Gates, kepada Donald Trump, kepada orang-orang di Hong Kong, kepada Pak Pendeta ini, Pak Pendeta itu, pastor ini, pastor itu. Nggak perlu. Kita bisa lihat langsung di Alkitab. Apa maksud Alkitab menuliskan istilah anak Allah? Ya. Ternyata menurut Mazmur tadi, gunung dan bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah. Oh, kita bisa tahu, oh, maksudnya diperanakkan artinya dibuat, diciptakan. Begitupun ketika makhluk-makhluk surga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bisa tahu, oh iya. Makhluk-makhluk yang taat kepada Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika Yesus menyebut orang-orang yang taat kepada dunia dan taatnya kepada iblis, maka disebut iblislah bapakmu. Oh, berarti bapak kita itu iblis kalau kita setiap hari taatnya kepada iblis. Ya, jadi kita adalah anak iblis jika setiap hari kelakuan kita adalah melakukan kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang didasarkan dari spiritnya iblis. Maka kita disebut anak-anak iblis. Tapi kalau kita taat dan kita hidup selalu dipimpin oleh Roh Allah, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, sangat jelas sahabat-sahabatku. Kiranya perbincangan ini bisa menjadi berkat dan menambah pemahaman kita. Jadi buat siapapun saudara-saudari, anak-anak Allah yang selalu hidup bertekun untuk taat kepada firman-firman Allah, kita semua adalah anak-anak Allah. Mengapa? Saya bacakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 tadi ya. Saya sudah sampaikan. Ibrani 2 ayatnya yang ke 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ya, jadi ia yang menguduskan adalah Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, ya, orang-orang yang mau ikut Yesus. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia, yaitu Yesus, tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi berbahagialah kita semua. Sebab Yesus dan kita sama-sama berasal dari satu. Jika kita taat kepada perintah-perintah Allah. Kita semua berasal dari satu. Dan kita adalah adik-adiknya Yesus. Saudara-saudaranya Yesus. Sesama anak
anak Allah. Baik sahabat-sahabatku, seperti biasa jika dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan, seperti biasa, siapapun kita yang mengaku sebagai Kristen atau pengikut atau murid Yesus, kita wajib saling memaafkan dan mengampuni 70 kali 7 kali. Ya. Terima kasih buat siapapun yang mau menonton. Juga mungkin kalau ada yang mau membagikan video ini kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, kepada sanak famili, kepada sahabat. Ya. Kiranya ini menjadi berkat. Haleluya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Shalom. Shalom.